Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudrajat, NPM 2017-4350-2151. Hari ini saya akan mempresentasikan project yang telah saya buat yang diberi nama aplikasi Jobdesk. Nah, di aplikasi Jobdesk ini memiliki dua hak akses user, yaitu akses super user dan user. Pertama, kita akan login sebagai super user. Kita masukkan NIP yang sudah terdaftar. Nah, ini adalah tampilan utama dari dashboard super user. Nah, di dashboard super user ini memiliki tiga menu utama, yaitu master data, job desk, dan laporan. Yang dimana di menu master data terdapat tiga submenu, yaitu user, project, dan tim project. Nah, di menu job desk terdapat dua submenu, yaitu buat job order dan daftar job order. Sedangkan di menu laporan terdapat dua submenu, yaitu laporan progres dan laporan rekap. Kita akan melihat submenu user. Kita akan menambahkan user atau pegawai. Nah, di sini kita tinggal isi fieldnya, kita masukkan nama. Contohnya kita ketik nama Dani, terus kita pilih jabatannya. Jabatan dia sebagai apa? Kita masukkan nomor handphone, kita isi email, kita masukkan password, lalu kita pilih level usernya, dia sebagai super user atau sebagai user biasa, lalu kita simpan. Nah, di tabel bawah sudah terlihat data user baru yang kita tambahkan. Nah, di menu user ini kita juga bisa mengedit atau menghapus. Kalau kita mau mengedit, kita tinggal klik saja yang mau diedit. Contoh misalnya nomor handphone yang kita edit. Kita klik ubah. Sudah berubah. Kita juga bisa menghapus. Kalau ingin menghapus, tinggal kita pilih kolom yang akan kita hapus, langsung kita hapus. Nah, itu tadi form yang ada di sub menu user. Kita coba ke project. Nah, di project ini kita bisa menambahkan nama project yang akan dikerjakan oleh karyawan. Kita tinggal masukkan nama project, contohnya kita isi fieldnya, tanggal dimulainya project tersebut, terus kita beri deadline berapa lama job desk tersebut akan dikerjakan. Nah, kita pilih status dari job desk tersebut, statusnya development, maintenance, atau sudah berhenti atau stop. Kita pilih development, lalu kita simpan. Sama seperti menu user tadi, tampilannya ada di tabel bawah. Nah, di menu project ini juga kita bisa mengubah ataupun menghapus. Kalau kita mau edit atau mengubah, kita tinggal pilih field atau kolom yang ingin kita ubah. Kita ubah, misalnya contohnya statusnya menjadi maintenance. Kita tinggal klik ubah. Nah, jika kita ingin menghapus, sama seperti menu di awal tadi, seperti menu user, tinggal kita pilih field atau kolom yang akan kita hapus. Kita pilih, tinggal kita klik hapus. Nah, itu dia
tampilan dari submenu project. Kita akan lihat tampilan dari submenu tim project. Nah, di sini tim project kita tinggal memasukkan aja ID project yang sudah kita insert tadi di submenu awal sebelumnya, yaitu project. Kita pilih NIP atau karyawan atau petugas yang akan mengerjakan project tersebut. Kita simpan. Sama seperti submenu sebelumnya, di submenu tim project ini juga bisa mengubah ataupun menghapus. Caranya sama, tinggal kita pilih kolom atau field yang akan kita ubah atau kita hapus. Nah, itu tampilan dari submenu tim project. Kita coba lihat dari menu job desk. Nah, di menu job desk ini terdapat dua submenu, yaitu buat job order dan daftar job order. Kita coba pertama buat job order. Kita tinggal klik. Tadi project yang sudah kita buat sudah terisi. Di sini ada tampilan tabel yang sudah terisi project tersebut. Tinggal kita pilih salah satu project tersebut. Nah, subjek di sini adalah nama dari job desk tersebut. Misalnya contohnya kita isi deadline atau batas pengerjaan job desk tersebut itu berapa lama. Kita beri contoh misalnya 3 bulan. Nah, tinggal kita klik create job desk. Nah, setelah header kita isi, kita tinggal mengisi detail dari job desk tersebut. Maksudnya adalah detail dari job desk tersebut itu si karyawan akan mengerjakan apa saja. Tinggal kita isi di job desk point ini. Nah, di job desk point ini kita bisa mengisi lebih dari satu job desk point. Jadi si karyawan tersebut itu bisa mengerjakan lebih dari satu job desk point atau satu tugas. Saya contohkan misalnya tugas yang pertama yang akan dikerjakan. Tinggal kita klik create point job desk. Nah, ini sudah muncul job desk yang akan dikerjakan. Nah, kalau kita misalnya mau menambahkan lebih dari satu job desk, tinggal kita masukkan job desk lagi. Nah, ini sudah muncul job desk point yang kedua. Nah, selanjutnya tinggal kita pilih petugas atau karyawan yang akan mengerjakan job desk tersebut. Nah, di sini sudah ada data-data karyawan. Nah, data-data karyawan ini kita mengisinya itu ada di submenu user di menu master data. Nah, kalau di sana sudah kita isi, secara otomatis mereka akan tampil di sini. Nah, tinggal kita pilih aja nih yang akan mengerjakan tugas tersebut siapa. Misalnya contohnya saya pilih misalnya Sudrajat. Nah, follower di sini atau pengikut ini dia tidak punya kewajiban untuk mengerjakan tugas tersebut ya, tapi dia mungkin kalau misalnya dia punya waktu untuk membantu ya mungkin dia bisa ikut membantu, tapi dia tidak punya kewajiban untuk ikut mengerjakan tugas tersebut.
itu fungsi dari pilih pengikut atau following. Contohnya misalnya si Arsiana ini kita pilih sebagai pengikut, nah sedangkan Sudrajat ini sebagai pelaksana tugas tersebut. Tinggal kita klik pilih petugas, kita tinggal klik tambah pengikut, kemudian kita klik selesai. Nah, itu adalah tampilan dari submenu buat job order. Nah, selanjutnya di sini di menu job desk terdapat submenu job order. Mari kita lihat tampilan dari daftar job order tersebut. Nah, dari project-project yang sudah tadi kita buat di job order, secara otomatis di situ akan menampilkan job desk atau job order yang sedang berjalan. Nah, contohnya di sini yang sudah kita buat tadi, yang ID project, ID job desk-nya adalah nomor 4 ini yang barusan kita buat. Ini ada di atas. Nah, di daftar job order ini juga kita bisa mengedit, menghapus, ataupun menambahkan. Contohnya kalau misalnya kita mau mengedit, kita tinggal pilih salah satu field atau kolom yang ingin kita ubah. Contohnya yang pertama yang kita tadi buat yang di atas. Nah, di sini udah ada. Secara otomatis dia akan menampil di tabel header. Nah, di sini kita bebas tinggal mengedit ataupun menghapus. Contohnya misalnya kita perpanjang deadline-nya dari 3 bulan mungkin menjadi 4 bulan, tinggal kita tambahkan deadline-nya, tinggal kita ubah. Begitupun sama dengan detail job desk point tadi. Kalau misalnya kita ingin menambahkan job desk point ataupun kita ingin mengurangi job desk dari karyawan tersebut, tinggal kita isi saja di sini. Misalnya kita ingin mengurangi pekerjaan si karyawan, tinggal kita pilih aja kolom atau field yang kita ingin hapus. Contohnya ini, tinggal kita hapus. Nah, di bawah ini sudah ada informasi dari petugas dan juga dari follower atau pengikut yang sudah kita buat di submenu buat job order tadi. Nah, kalau misalnya kita mau mengedit ataupun menghapus ataupun mengganti petugas, tinggal kita pilih saja salah satu. Misalnya si RC ini kita ganti sebagai petugas utama, tinggal kita ganti, kita tambahkan. Nah, kita klik selesai kalau memang sudah kita rasa cukup atau kita rasa sudah cukup selesai. Nah, itu tadi dari tampilan dari submenu daftar job order. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari menu laporan di sini. Nah, laporan progres di sini adalah progres yang sedang berjalan atau yang belum selesai. Nah, kalau misalnya kita mau spesifik, mau ingin menampilkan progres laporan job desk yang sedang berjalan atau sedang dikerjakan, tinggal kita isi field-fieldnya. Tapi kalau kita hanya ingin menampilkan keseluruhan dari job desk tersebut, langsung aja kita klik lihat laporan. Nah, di sini tampil dari laporan progres job desk tersebut yang sedang berjalan atau mungkin belum selesai. Nah, progres di sini terlihat si Arsiana itu sebagai petugas sedang mengerjakan tugas atau job desk tersebut baru 50%. Nah, sedangkan si Sudrajat mengerjakan masih kosong atau masih nol karena belum dikerjakan, jadi progresnya di sini belum ada progres apapun. Nah, misalnya si Arsiana ini misalnya sudah selesai mengerjakan tugas tersebut atau mungkin job desk tersebut sudah diselesaikan, maka progres di sini akan berubah menjadi 100%. Nah, itu tampilan dari laporan progres job desk. Nah, selanjutnya adalah submenu dari laporan rekap. Sama di laporan rekap job desk ini pun kurang lebih sama seperti laporan progres. Kalau kita misalnya ingin secara spesifik melihat misalnya si Sudrajat atau si Arsiana itu selama dalam kurun waktu misalnya 1 bulan atau 3 bulan sudah menyelesaikan beberapa project, tinggal kita masukkan saja nama,
dan juga periodenya. Tapi kalau misalnya kita ingin melihat secara keseluruhan tanpa spesifikasi, kita tinggal lihat laporannya saja. Nah, ini akan menampilkan keseluruhan dari laporan rekap project job desk yang sudah dikerjakan. Nah, di sini total job desk belum ada, masih nol semua karena mungkin belum ada yang diselesaikan. Nah, itu adalah tampilan dari laporan rekap job desk yang ada di menu laporan. Baik, selanjutnya kita akan mencoba login sebagai user biasa. Yang sebelumnya kita sudah login sebagai user. Nah, di sini kita akan lihat perbedaan dari kedua hak akses user tersebut antara super user dan user. Jadi di aplikasi Jobdesk ini memiliki dua hak akses user, yaitu super user dan user. Jadi kita akan lihat perbedaannya. Kita login sebagai user. Kita masukkan NIP yang sudah terdaftar. Kita masukkan passwordnya. Nah, ini adalah tampilan dari menu user biasa, bukan super user ya. Nah, di sini di menu dari user tidak sebanyak menu dari super user. Menu dari user hanya memiliki dua menu utama, yaitu My Text dan My Following Text. Kita akan lihat satu persatu tampilan dari menu-menu tersebut. Yang pertama kita coba dari My Text. Nah, My Text di sini kita sebagai karyawan atau sebagai pegawai, kita bisa di sini, jadi kita bisa menyelesaikan, misalnya job desk tersebut itu sudah diselesaikan atau mungkin sudah berakhir, tinggal kita pilih salah satu dari job desk tersebut yang sudah diberikan oleh kita, atau pekerjaan yang sudah diberikan oleh kita oleh si super user. Kita pilih, misalnya si Sudrajat ini memberikan dua pekerjaan untuk kita. Nah, kita tinggal pilih salah satu tugas tersebut, misalnya contohnya yang paling atas ini. Nah, kita sudah mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, kalau misalnya kita rasa sudah selesai atau sudah cukup, tinggal kita klik selesai. Nah, di sini akan terlihat progres dari pekerjaan kita atau job desk kita, sudah berapa persen mengerjakan tugas yang diberikan oleh si super user. Misalnya dari dua job desk yang diberikan kepada kita, tapi kita baru menyelesaikan salah satu dari dua job desk tersebut, ya maka akan terlihat di sini progresnya baru 50%. Misalnya kita sudah menyelesaikan keseluruhan dari tugas yang diberikan, misalnya job desk yang kedua ini kita sudah selesaikan, maka di sini akan terlihat progres dari pekerjaan kita itu, maka sudah 100% selesai. Nah, secara otomatis yang ada di sini akan menampilkan laporan atau hasil nantinya di laporan rekap job desk dan juga laporan progres job desk. Di sana akan terlihat. Jadi si super user atau mungkin si pembuat job desk tersebut itu bisa mengawasi atau mengontrol pekerjaan si karyawan tersebut dari dashboard super user tadi. Jadi di sana mereka atau si super user itu bisa tahu job desk pekerjaannya sudah dikerjakan oleh karyawan itu prosesnya sudah berapa persen atau sudah sejauh mana, si super user itu bisa tahu. Nah, sedangkan di menu My Following Text ini, nah di sini kita tidak bisa merubah. Di sini kita hanya bisa melihat job desk yang dikerjakan oleh karyawan lain atau pegawai lain, karena kan kita di sini hanya sebagai pengikut atau sebagai following. Jadi kita tidak bisa melakukan atau memanipulasi progres pekerjaan tersebut itu sudah berapa persen atau sejauh mana project atau job desk tersebut berjalan, karena kita hanya sebagai following atau sebagai pengikut, karena kita tidak punya kewajiban untuk mengerjakan job desk tersebut. Beda dengan My Task, karena My Task tersebut itu sudah dibebankan tugasnya kepada kita. Jadi memang di My Task tersebut kita bisa memanipulasi, kita bisa memanipulasi job desk tersebut itu sudah kita kerjakan apa belum. Sedangkan di My
following text itu kita tidak bisa, karena kita hanya sebagai pengikut atau sebagai following aja dari job desk yang dikerjakan oleh yang lain. Nah, sedangkan di sebelah kanan ini ada profile information. Nah, profile information ini sebagai identitas, kita login sebagai siapa. Misalnya kita login sebagai Arsyana Silalahi, maka akan ada informasinya di sebelah kanan sini, atau mungkin kita login sebagai Sudrajat atau mungkin sebagai nama yang lain pun juga nantinya akan tampil di profile information. Nah, kalau misalnya kita ingin mengedit atau ingin mengganti, tinggal kita aktifkan saja formnya. Nah, tinggal kita ganti, misalnya emailnya kita ganti. Nah, maka akan berubah profil tersebut. Nah, itu adalah penjelasan dari project job desk yang telah saya buat. Saya rasa project ini masih banyak memiliki kekurangan, karena pun saya masih dalam tahap belajar. Tapi saya rasa penjelasan ini sudah cukup. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.